Gitu. Jadi jangan direbut semua. BP Haji mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BP Haji juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Saya dari tadi memantau Pak dari awal kita rapat. Dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini Pak. Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu. Saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu. Pak Sekjen juga. Kok persoalan ini begitu rumit Pak? Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir, gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini babak belur ini Pak, yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi. 1 jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu. Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri Pak. Tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Seli tadi Pak. Ini soal umat Pak. Soal jamaah haji Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik menarik, gengsi ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025 Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas haji akan datang tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi gitu. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja. Kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BP Haji menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga Pak. Nah yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BP Haji sesuai dengan anggaran yang diusulkan, dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih Pak secara? Misalnya contoh saja di sana yang nerima siapa nanti, BP Haji atau Dirjen Haji? Untuk apa dan lain-lain. Saya ini belum haji Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini Pak Sekjen. Di depan mata loh ini Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta. Ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja. Ini Bapak tegas saja. BP Haji kau sekian anggaran kau. Selesai. Dirjen kau laksanakan ini. BP Haji kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026 baru nanti BP Haji intervensi. Baru ambil alih menurut saya seperti itu Pak. Kami dari fraksi PAN Pak. Gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Gitu. Jadi jangan direbut semua. BP Haji mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BP Haji juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Dari istri ke? Enggak. Gitu.
Nah izin Pak Menteri, mohon maaf dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita apa sih yang terjadi ini Pak gitu. Nah tentu kalau kami ini mengikuti bagaimana pimpinan kami Pak gitu. Kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arahan pimpinan. Tapi tentu saya kira demi kebaikan kita bersama ini kan ditonton oleh jutaan khususnya umat muslim yang punya kepentingan terkait haji Pak gitu. Jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana Pak. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Ahmad. Kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini Pak di tingkat daerah gitu. Nah kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya gitu. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak. Gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang